Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurencia Averina dari kelas APB Sore, STIE Microskill. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas statistika penelitian. Adapun skripsi dari kakak kelas yang akan saya gunakan untuk melakukan uji penelitian yaitu berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan pemahaman ketentuan perpajakan sebagai variabel moderasi atau studi kasus KPP Pratama Medan Kota oleh Shirley. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, kemauan membayar pajak, variabel independen, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan variabel moderasinya yaitu ketentuan perpajakan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai uji-uji yang akan dilakukan dalam penelitian ini, saya akan membahas sedikit tentang jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi kakak kelas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sumber data diperoleh langsung dari responden. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yang memakai media angket atau kuesioner. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada wajib pajak dan kemudian wajib pajak diminta menjawab sesuai dengan pendapat dari wajib pajak. Uji yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan memberikan deskripsi atau gambaran dari data yang telah terkumpul. Deskripsi yang diberikan dapat meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka file data skripsi dengan perintah file open data. Dari menu utama SPSS, pilih Analyze, kemudian pilih submenu Deskriptif Statistik, lalu pilih Deskriptif. Tampak di layar Windows Deskriptif, masukkan rata-rata dari masing-masing variabel. Klik Continue, lalu OK. Maka akan muncul output SPSS. Untuk langkah yang keempat, dapat diperhatikan di sini bahwa masukkan rata-rata dari masing-masing variabel. Maksudnya adalah data dari skripsi kakak kelas ini masing-masing variabelnya terdiri dari 3 pernyataan, sehingga masukkan saja rata-rata dari ketiga pernyataan tersebut. Berikut ini adalah hasil output dari uji statistik deskriptif. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa pada periode penelitian 2017, variabel kemauan membayar pajak atau variabel dependen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,46, dengan standar deviasi 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak. Artinya, dari dalam diri wajib pajak masih ada kemauan untuk membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak atau variabel independen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,153 dengan standar deviasi 0,652. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran membayar pajak. Artinya, rata-rata responden memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Selanjutnya yaitu variabel kualitas pelayanan atau variabel independen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,193 dengan standar deviasi 0,744. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan.
Artinya, kualitas pelayanan dapat meningkatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Dan yang lalu, variabel sanksi perpajakan atau variabel independen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 3,833 dengan standar deviasi 0,714. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab setuju, rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Artinya, rata-rata responden mengetahui adanya sanksi perpajakan yang berlaku terhadap wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir adalah variabel pemahaman ketentuan perpajakan atau variabel moderasi. Memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 3,946 dengan standar deviasi 0,687. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman ketentuan perpajakan. Artinya, rata-rata responden memahami ketentuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan kemantapan suatu alat pengukuran dalam mengukur gejala yang sama. Suatu data dikatakan reliable apabila Crown Batch alpha lebih besar sama dengan 0,60. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis untuk pengujian reliabilitas. Yang pertama yaitu buka file data skripsi dengan perintah file open data. Dari menu utama SPSS, pilih scale, kemudian pilih submenu reliability analysis. Tampak di layar Windows reliability analysis, masukkan variabel ke dalam kotak items dan pilih model alpha. Pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows Reliability Analysis Statistik. Pada bagian descriptive for, pilih item, scale if item delete, dan inter-item correlation. Pilih continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut ini. Dapat dilihat dari variabel-variabel yang ada, bahwa di sini dapat kita lihat variabel dari kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pemahaman ketentuan perpajakan memiliki nilai Crown Batch alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliable atau handal. Uji selanjutnya yaitu uji validitas. Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila nilai R hitung atau Pearson correlation lebih besar dari R tabel, di mana R tabel dapat diperoleh dengan DF sama dengan N kurang 2. Dengan responden sebanyak 100 responden, maka DF sama dengan 100 kurang 2 sama dengan 98. Pada tingkat kepercayaannya 95%, atau alpha sama dengan 0,05. Maka nilai R tabel sebesar 0,1966. Berikut adalah hasil output dari variabel kemauan membayar pajak. Dapat dilihat di sini, nilai Pearson correlation memiliki nilai lebih besar dari R tabel yang disebutkan tadi. R tabel yang kita miliki yaitu 0,1966, dan terlihat bahwa di sini Pearson correlation memiliki nilai lebih besar dari 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel adalah valid. Berikut adalah hasil output dari uji validitas variabel kesadaran membayar pajak. Dapat dilihat di sini bahwa nilai Pearson correlation memiliki nilai lebih besar daripada R tabel atau 0,1966, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel
kesadaran membayar pajak adalah valid. Berikut adalah hasil output dari uji validitas variabel kualitas pelayanan. Dapat dilihat di sini bahwa nilai Pearson correlation lebih besar dari nilai R-table atau 0,1966, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel kualitas pelayanan adalah valid. Berikut adalah hasil output uji validitas variabel sanksi perpajakan, dan dapat dilihat di sini bahwa nilai Pearson correlation lebih besar dari nilai R-table atau 0,1966, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel sanksi perpajakan adalah valid. Berikut adalah hasil output dari uji validitas variabel pemahaman ketentuan perpajakan. Sama seperti dengan variabel-variabel sebelumnya, dapat dilihat di sini bahwa nilai Pearson correlation lebih besar dari nilai R-table atau 0,1966, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel pemahaman ketentuan perpajakan adalah valid. Selanjutnya adalah uji normalitas analisis grafik. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik akan mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Data yang tidak normal tidak dapat digunakan dalam penelitian karena dapat menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Berikut adalah langkah analisis untuk uji normalitas analisis grafik. Yang pertama yaitu buka file data skripsi dengan perintah file open data. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Regression, lalu pilih Linear. Masukkan rata-rata dari variabel Y ke kotak dependen dan rata-rata dari masing-masing variabel atau X1, X2, X3, Z ke kotak independen. Pada kotak metode, pilih Enter. Pada standardized residual plot, checklist histogram, dan normal probability plots. Tekan Continue, lalu OK. Berikut adalah hasil output dari uji normalitas analisis grafik. Berikut adalah grafik histogram uji normalitas. Berdasarkan grafik histogram menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti grafik histogramnya, tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini berdistribusi normal. Berikut adalah grafik normal probability plot. Berdasarkan grafik normal probability plot, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Langkah-langkah analisis yang pertama yaitu buka file data skripsi dengan perintah file open data. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Regression, lalu pilih Linear. Masukkan rata-rata dari variabel Y ke kotak dependen dan rata-rata dari masing-masing variabel atau X1, X2, X3, Z ke kotak independen. Lalu pilih plot, masukkan sResid pada kotak Y dan JProt pada kotak X. Pada standardized residual plot, checklist histogram dan normal probability plot. Tekan Continue, lalu OK. Berikut adalah grafik scatter plot. Berdasarkan gambar grafik scatter plot, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak bertumpuk di satu tempat serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.